Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semua. Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan ngajak teman-teman semua jalan-jalan ke Taman Nasional Gunung Halimun, melewati beberapa desa dari Malasari, Nirmala, sampai ke Cikaniki. Nah, perjalanan kita plannya seperti apa? Seperti ini plannya. Oke teman-teman, saya dan Om Anci berangkat dari Serpong, terus kemudian kita ke Parung Panjang. Dari Parung Panjang kita melewati kebun sawit, turun ke bawah, sampai kemudian kita nih di daerah sini nih di Cigudeg nih. Ini Parung Panjang, nih Cigudeg. Kemudian kita turun lewat Nanggung ya ke bawah. Nah, di sini ini Nanggung ada di sini. Nah, di sini adalah pintu masuk Malasari. Dari situ kita ke Nirmala, teman-teman. Sebetulnya dekat ya. Dari Nirmala, dari Malasari ke Nirmala, kemudian ke Nirmala itu adalah nama kebun teh gitu ya, kebun teh Nirmala. Terus kita juga lanjut lagi ke Citalahap. Nah, ke Citalahap nih sebetulnya agak jauh ya teman-temannya, dari Nirmala ke Citalahap. Saya kemarin malah sempat nyasar di tengah-tengah sama Maji. Kemudian dari situ, setelah istirahat Citalahap, kita lanjut ke Cikaniki. Kemudian kita turun ke Cipetei. Ke Cipetei kira-kira di sini tuh. Nah, kemudian dari Cipetei udah perkampungan ya. Kita ke bawah ke Cianten. Cianten kira-kira ada di sini. Kemudian kita turun lagi ke Lewiliang ya. Nah, jadi kita pulangnya lewat sini nih teman-teman, lewat Rumpin. Dari Lewiliang turun ke bawah nih, Rumpin kira-kira ada di sini. Kemudian ke Cisauk dan balik lagi ke rumah. Nah, itu kira-kira rute kita kemarin. Jam 8:30 pagi kita sudah melewati Parung Panjang dan langsung disambut oleh perkebunan sawit di sebelah kiri kita, teman-teman. Dari Parung Panjang kemudian kita belok kanan dan ini adalah Pasar Lebak Wangi namanya. Dan dari sini kita akan lurus terus sampai ke Cigudeg. Dari Pasar Lebak Wangi tadi ini masih jalan yang sama, kita lurus terus. Kita sebetulnya kalau di peta ini mengarah ke bawah ke selatan gitu ya, mengarah ke Gunung Halimun. Dan di sebelah kanan kita ini adalah sebuah boarding school atau pesantren namanya Darun Najah yang ada di Cipining kalau nggak salah nama daerahnya. Nah ini pesantrennya. Dan kita masih lurus ke depan. Nah ini kita melewati hutan-hutan sawit lagi. Cuma kalau ini seingat saya ini jalan sawitnya ini jauh lebih panjang daripada yang kita temuin tadi di Parung Panjang. Nah, setelah tadi dari Lebak Wangi kita jalan lurus terus, ini kita akan belok kiri. Belok kirinya kalau nggak salah ke arah Lewiliang ya. Tadi kan ada petunjuknya tuh ke kiri Lewiliang. Cuma kita nggak sampai Lewiliang teman-teman, kita akan belok ke arah Nanggung. Nanti di tengah jalan gitu ya akan ada belokan. Nah, ini kita istirahat sebentar di Indomaret untuk hidrasi karena teman saya Om Haji yang di sana dia belum sarapan pagi. Kita mau ke Halimun, ke desa Malasari, terus kita naik ke apa namanya Teh Nirmala, terus lanjut ke Cikaniki. Saya sama teman saya Om Haji di sana. Dia RC-nya, jadi kita ngikut aja hari ini aja deh. Setelah kita tadi istirahat dan minum serta makan sedikit di Indomaret, kita lanjut nih teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatiin, saya udah mulai pasang navigasi di motor saya. Kenapa? Karena tadi dari Indomaret kita mau ke sini, mau ke Nanggung, kita tuh nyasar. Jadi kita nggak sadar ya, dari situ dari Cigudeg kita masuk ke Nanggung, terus kita muter, terus ternyata pas kita keluar
ternyata kita balik lagi ke Cigudeg, balik lagi ke Indomaret tadi. Makanya saya udah mulai nyalain GPS. Nah ini sebetulnya sama anak-anak ini kita udah pernah ketemu 2 kali karena kita tadi kesasar. Nah ini kita posisinya udah di Nanggung, dan kalau teman-teman perhatiin jalannya udah mulai jalan kecil gitu ya, udah nggak jalan besar, kendaraan juga udah semakin dikit, dan nanti di depan kita akan mulai masuk kampung-kampung, pedesaan-pedesaan dengan jalan yang lebih sempit lagi. Nah ini salah satunya nih. Pas masuk daerah ini saya lihat ini udah mulai naik jalannya, terus udah mulai banyak sawah teman-teman. Sebetulnya teman-teman, kalau kita sudah sampai di Cigudak dan belok patah ke kanan di belokan yang ada Tugu Kujang kecilnya, itu sebetulnya dari situ ke Malasari jalannya tuh sangat simpel. Lurus aja, nggak usah belok-belok, nanti teman-teman akan nyampe ke Malasari. Dan ini kita udah mulai mendekati ke apa ya, gerbangnya Malasari. Jalannya juga kalau teman-teman perhatiin udah mulai agak-agak rusak sedikit gitu ya. Ini sih di compare sama di atasan ini mah masih mulus banget ya, dan udah semakin hijau nih, di kanan kiri kita banyak sawah. Saya baru banget untuk riding di daerah ini nih, di daerah Nanggung Kemalasari. Dan ini sebetulnya dari Serpong nggak jauh-jauh amat ya. Ini sih sebetulnya kalau dari Serpong cuma 2,5 jam udah nyampe ke area sini. Jadi buat teman-teman yang tinggal di area Tangerang Selatan gitu ya, nah ini nih, daerah ini nih sebetulnya dekat dari area kita nih, udah like hijau kayak gini, kali, sawah, bukit-bukit, it's super nice. Nah, ini teman-teman, ini mulai masuk jalur yang berbatu, dan di sini sebetulnya saya sangat-sangat senang karena masuk dari jalur yang tadinya aspal, terus jalan rusak dikit-dikit, terus mulai masuk ke jalur yang ya ada gravelnya gitu ya. Ini saya senang karena riding di gravel itu buat saya tuh uh, apa ya, menyenangkan gitu ya, bisa sliding dikit. Nah ini adalah sebuah kampung pertama yang jalanannya gravel kayak gini teman-teman. Kemudian jalan gravelnya berlanjut, dan ini nih turunannya tuh jauh sekali. Dan karena turunnya agak curam, jadi saya agak pelan-pelan melewati jalan ini teman-teman. Ini sih bener-bener jalan yang saya cari sih, jalan yang kayak gini nih. Jalan yang ada di apa, di perbukitan gitu ya, terus hijau kanan kirinya, semi-semi kayak hutan gitu. Penduduknya jarang gitu ya, jarang rumah. Ini jalan yang dicari buat weekend ya, kayak gini lah yang sangat menyenangkan nih buat saya. Nah, jalannya semakin kasar. Batu-batunya dari yang tadinya batu-batu kecil berubah menjadi batu-batu yang agak besar.
Dan ini turunannya, kalau tadi curam, ini lebih curam lagi teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya, di kiri itu jurang, lembah, dan kita bisa lihat tuh di sini kayak lembah ya, jalannya turun sampai ke bawah, nanti di ujung itu jalannya naik lagi ke atas. Dan Desa Malasari sebetulnya ada di atas bukit. Jadi setelah kita nanti nanjak, kita akan ketemu Desa Malasari. Nah, kalau kita lihat teman-temannya, di kanan kiri sawah, terus ada kayak lembah gitu di bawah. Nanti teman-teman bakal lihat sungai, dan kita di sini bakal stop sebentar karena ini view-nya menurut saya sih bagus banget sih buat foto-foto. Jadi saya sama Om Aji berhenti sebentar di sini. Oh, gila. Apa ya? Gila ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita udah mau sampai di Malasari. Jadi tadi pas kita udah mau masuk sini, jalanannya berubah dari aspal, kemudian aspal kasar, terus makin kesini makin gravel, dan kita tadi mungkin udah jalan 4-5 kilo jalurnya gravel ya. Nah, ini kita berhenti sebentar foto-foto karena tempatnya lumayan bagus. Masih di jalur gravel, dan kata warga sekitar sih sebentar lagi kita udah mau sampai Malasari. Nah, jadi view-nya kayak gini nih teman-teman. Kita tuh tadi datang dari arah sana, jalurnya jalur gravel kayak gini, seru banget. Terus kita berhenti, dan ini view-nya nih. Katanya sih ini udah dekat Malasari ya. Lembah sana ada sawah-sawah. Agak capek sih jalur gravel, tapi sangat menyenangkan ya. Di sini banyak sawah tuh, di sana juga pinggiran sini juga ya sawah gitu ya. Sawah. Nah, di bawah sana ada sungai tuh. Ada sungai batu, ada banyak anak-anak mandi tuh tadi di bawah sana. Ji. Nah, ini teman riding saya hari ini. Aji. Gimana? Nyasar ya? Nyasar 2 kali. Nyasar 2 kali. Gimana nyasar? Udah pakai GPS masih tetap nyasar. Kagak tahu deh gua. Bingung kan lo? Tiba-tiba balik ke Jalan Cigudeg. Mau balik ke BSD. Tiba-tiba ngarah udah balik BSD. Terlalu pede. Terlalu pede, tapi ya gitu ya. Namanya perjalanan, walaupun udah pakai GPS gitu ya, tetap aja ngambil belokan salah. Iya. Tadi kita udah di Cigudeg, terus belok kanan ke Cinangka, balik lagi ke Cigudeg. Nah, sekarang kita tapi kayaknya udah di jalur yang benar, sebentar lagi ke Malasari. Nah, ini Om Aji hari ini pakai apa, Ji? CRF. CRF berapa ya? 2,5? 1.500. 1.500. Dibagi 10 tapi. Om Aji pakai CRF 150, dan saya pakai ini nih. Ini yang baru dapat nomor polisi beberapa hari lalu. Akhirnya dia keluar lagi. Nice. Nah, ini dia teman riding saya hari ini, Royal Enfield Himalayan. Jadi rencananya kita mau istirahat di sini sebentar. Saya nggak bawa minum, padahal haus gitu ya. Terus kita lanjut, mungkin ngopi sebentar ya Ji di Malasari. Ya, habis itu baru kita ke Cikaniki. Mungkin sebelum Cikaniki kita makan siang dulu di Citalahap. Oke, lanjut ya. Let's go. Nah, ini adalah seperti dibaca ya, kantor Desa Malasari. Akhirnya kita sampai ya di kantor desanya. Nah, ini teman saya Om Aji, rajin ya, dia nanya ke bapak-bapak. Nanya Gunung Halimun masuknya kemana? Ke depan gitu kan. Jadi kita lanjut nih ke depan teman-teman. Nah, ini saya berhenti karena setelah belok dari Desa Malasari untuk belok kiri, itu di bawah itu adalah lembah yang kalau di internet kita lihat tuh sebagai terasering-nya Malasari. Nah, itu sebelah kiri tadi tuh, kalau teman-teman mau ambil foto atau mau menikmati pemandangan terasering-nya, berhentinya di situ tuh tadi yang ada dijaga sama bambu-bambu. Nah, ini kita on the way ke pintu masuknya Taman Nasional Gunung Halimun. Yang saya baru tahu ternyata di dalamnya ada area untuk latihan Brimob teman-teman. Nanti kita bakal lihat. Ayo Om Baji, let's go. Ya, kita masih lanjut ke depan untuk masuk ke Taman Nasionalnya.
Nah, ini adalah sebuah gapura untuk masuk ke Taman Nasional Gunung Halimun. Nah, ini adanya di mana? Di Desa Wisata Malasari. Jadi, Desa Wisata Malasari ini merupakan salah satu ekowisata ya, ekowisata yang menjadi programnya Kemencraft. Mohon maaf kalau saya salah nyebutinnya ya. Jadi ini adalah salah satu desa yang menjadi andalan sebuah ekowisata. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah kiri nih, kalau kita lihat, nah itu terasering Malasarinya tuh kelihatan dari sini itu ya, kayak membentuk shape U gitu ya, lembah gitu, ada banyak teraseringnya. Untuk tanaman-tanaman padi kelihatan nih dari jalan ini. Nah, jadi kita udah masuk ke Taman Nasional Gunung Halimun. Kalau teman-teman perhatian, jalannya itu masih mulus kayak gini nih, so enjoy. Nah, teman-teman perhatiin ya, jalannya yang tadinya apa, cor-corannya mulu sudah mulai cor-corannya kelihatan kasar gitu ya. Ada kelupas-kelupas dikit gitu kan. Ada pasir-pasirnya, kalau belok tuh kayak ban belakang tuh kayak geser-geser gitu. Menyenangkan sih, masih masih menyenangkan. Nah, dari jalan yang cor-coran tadi yang udah terkelupas-kelupas dikit, sekarang masuk ke cor-coran yang terkelupasnya udah banyak, udah mulai campur-campur pasir. Nah, ini journey-nya dimulai dari sini, teman-teman. Perjalanan yang saya cari gitu ya untuk cross country dimulai dari titik ini pada dasarnya ya, dimana jalannya itu udah mulai kasar-kasar, terus udah mulai campur-campur tanah. Terus kalau teman-teman lihat, ini kanan kirinya ya udah hutan gitu ya, karena kita basically ini riding di tengah hutan, teman-teman. Lebih tepatnya di tengah-tengah Taman Nasional Gunung Halimun.
Kalau teman-teman baca, ini adalah area latihannya Brimob. Nah, ini kita berhenti sebentar karena tadi Om Aji pengen videoin saya. Jadi tadi kita berhenti sebentar tadi untuk ngambil video. Nah, ini kita udah riding di dalam Taman Nasional Gunung Halimunnya. Jalannya kalau teman-teman lihat udah mulai banyak yang becek-becek gitu ya. Jalanannya juga udah berubah jadi jalanan batu. Dan alhamdulillah ya, cuacanya nggak hujan dan juga nggak terik. Jadi cuacanya hari Minggu ini ya mendung-mendung kayak gini aja teman-teman. So enjoy the ride. Saya lupa di titik mana nih ada beberapa barak kayaknya lagi latihan karena tadi sebelumnya
di sebuah tikungan saya ngelihat ada warung di situ dan ada brimob banyak banget, terus kayak ada satu kompi mungkin di bawah sana lagi dibarisin lagi latihan kali ya. Nah ini tadi kita ketemu baraknya. Nah kita lanjut terus, jadi dari Desa Malasari kita masuk Taman Nasional Gunung Halimun. Stop kita berikutnya di depan adalah kebun teh Nirmala. Jadi saya nggak tahu apakah Nirmala itu sebuah desa atau gimana, tapi yang kita tuju adalah kebun teh Nirmala teman-teman. Nah, ini dia. Kita sampai di kebun teh Nirmala. Jadi memang sesuai dengan plan yang saya sama Om Aji bikin. Kita bakal masuk dari Desa Malasari tadi, kemudian checkpoint berikutnya adalah ini nih kebun teh Nirmala. Yang saya pikir kebun tehnya kecil, ternyata saya salah. Kebun tehnya tuh panjang banget sampai nanti saya kesasar sama Om Aji. Dari sini mau ke Citalahap kita nyasar di tengah-tengah, akhirnya kita ngambil jalur alternatif. So ini adalah titik awalnya dari kebun teh Nirmala. Ya kalau teman-teman lihat ya, ini kayak ya, perbukitan-perbukitan gitu ya, di kirinya ada lembah-lembah dan ini semuanya adalah kebun teh. Ini kita lihat ya, di depan ada truk yang keliling untuk ngambilin hasil kebunnya. Oh wow. Halo, sekarang jam 12:03 kita sudah sampai di kebun teh Nirmala. Jadi tadi kita setelah tadi berhenti itu yang di sawah-sawah, kita sebetulnya itu udah deket banget sama Desa Malasari. Kemudian pas sampai Desa Malasari kita nggak berhenti, kita langsung ke sini nih, langsung masuk hutan-hutan gitu ya. Seru banget tadi teman-teman lihat jalurnya tuh. Ya kalau saya seneng ya naik Himalayan di jalur gravel, jadi it's very exciting. Kemudian setelah tadi kita lewat tempat latihan Brimob ya, tadi kita lewat, kemudian kita sampai deh di kebun teh Nirmala. Kebun tehnya kalau saya lihat ya lumayan besar, pemandangannya seperti ini nih. Jadi tadi kita datang dari arah sana, ini atasnya kayak gini. Yang amazing itu adalah view bawahnya teman-teman. Itu motor saya sama Maji. Ji, hoi. Terus sampai ke sana tuh. Jadi nanti kita akan ke sana, ke arah Citalahap, kemudian Cikaniki. So kita mau istirahat dulu di sini sebentar, terus nanti either kita makan siang di Citalahap atau di Cikaniki. Kalau saya cek di Google sih barusan Cikaniki itu tutup ya. Jadi saya nggak tahu nih. So plannya hari inilah, ini menu utamanya gitu ya. Kita mau jalan-jalan gravel menyusuri Malasari, Nirmala sampai ke Cikaniki.
Tapi Om Aji ngajakin saya pulangnya nggak lewat Malasari lagi, tapi kita Ji kemana Ji? Pulangnya Ji? Cipetoy. Oh ya, jadi kita dari Citalahap, Cikaniki, nanti kita nyusur lagi ke Cipete, nggak balik ke Malasari. Oke, karena udah siang, kita lanjut lagi untuk makan siang ya. Let's go. Oke, ini sudah jam setengah 1 siang lewat dikit. Dan tadi saya sama Maji setelah foto-foto ngambil video di tikungan tadi, kita melanjutkan perjalanan. Perjalanan berikutnya adalah ke Citalahap ya. Jadi dari Malasari kemudian Kebun Teh Nirmala, next stop adalah Citalahap. Nah, Citalahap Sentral kalau mau dicari di internet gitu ya. Nah, di situ karena di situ adalah sebuah desa ekowisata, merupakan desa yang jadi satu dengan Taman Nasional Gunung Halimun. Rencananya adalah kita mau berhenti di sana untuk makan siang. Kalau rencananya Om Haji sama saya adalah mau ngeliwet terus minta dimasakin ayam bakar. Rencananya gitu ya. Nah ini kita on the way ke sana teman-teman. So enjoy the ride. Nah, teman-teman, tadi pas kita masuk ke Kebun Teh Nirmala kan jalanannya udah kayak gini ya. Dan ini jalanannya cukup panjang dan ternyata ya teman-teman kalau masuk jalan ini dan jalan gravel sedikit itu menyenangkan. Tapi kalau jalurnya panjang ternyata to be honest, saya udah mulai kecapean dan in fact tadi Om Maju udah minta berhenti beberapa kali dan ini kita belum sampai ke Citalahap. Ini kita masih on the way. And we're so hungry. Udah capek juga, udah siang-siang gitu ya. Jadi ya ini cukup menguras tenaga sih buat kita berdua.
Saya pernah lihat desa ini di salah satu video YouTube. Video YouTube yang menayangkan trip dari Nirmala ke Cipete gitu ya, trek yang akan kita lalui. Jadi saya inget banget sama desa yang tadi. Dan nah, kita sekarang crossing that village gitu ya. Nggak terlalu banyak orang, mungkin lagi pada kerja. Kita naik sedikit ke atas, jalannya teman-teman masih jalan batu kali kayak gini. Bikin capek tuh biasa gitu ya, tapi pemandangannya luar biasa. Dan teman-teman, udaranya di sini walaupun saya pakai jaket ketutup gitu ya, tapi cukup sejuk gitu ya, jadi saya nggak keringetan sama sekali gitu ya. Nah, kita ini masih mengarah ke Citalahap untuk berhenti makan di sana. Dan kami pun masih menyusuri kebun teh Nirmala yang saya pikir kecil. Ternyata kebun teh Nirmala teman-teman cukup luas ya. Bahkan ini saya riding dari tadi sama maju belum nyampe ke Citalahap. Dan ya udah, kalau menurut peta sih kita masih on track gitu ya. Cuma kok Om Aji kayaknya nggak yakin sama jalannya gitu ya. Ya karena RC atau road captainnya dia, saya ngikut aja. Pokoknya RC belok kanan, kita belok kanan, RC belok kiri, kita belok kiri, RC-nya berhenti, kita juga berhenti. Kita lagi cek arah. Gimana Ji? Casar nggak Ji? Ternyata setelah kita berhenti dan Aji ngecek peta, ternyata kita salah arah, teman-teman. Jadi ini kita udah keluar dari trek yang seharusnya menuju Citalahap. Jadi sekarang kita lagi cari gimana caranya supaya kita bisa balik ke Citalahap lagi. Oke, ikutin perjalanan saya berikutnya di part 2 teman-teman. Assalamualaikum, bye for now.